Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Wijaya Kusuma. Saya dari kelas 01 TPLP 030. Saya jurusan informatika dan saya di sini ingin mengerjakan tugas PPKN. Dan materinya adalah menjelaskan esensi Pancasila. Mari kita mulai masuk ke dalam materinya, yaitu satu, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berisi 5 sila yang menjadi pandangan hidup, norma dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila diresmikan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah 5 Pancasila. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala nilai moral dan etika. Setiap warga negara bebas menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua adalah nilainya. Nilainya adalah toleransi, spiritualitas, dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Yang kedua adalah esensi dari sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya adalah menghargai martabat manusia dan memperlakukan sesama dengan adil dan beradab, menekan pentingnya hak asasi manusia. Yang kedua adalah nilai. 4 nilai dari esensi sila kedua adalah empati, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, esensi sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Maknanya adalah menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu kesatuan yang utuh, meskipun memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Yang ada esensi sila ketiga memiliki nilai solidaritas, toleransi, dan rasa cinta tanah air. Yang keempat adalah esensi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan kebijaksanaan dalam berpolitik. Memiliki makna mendorong partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Mengutamakan kebijaksanaan dalam berpolitik. Memiliki nilai demokrasi, musyawarah, dan keadilan. Yang kelima, esensi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, mendorong pemerataan ekonomi dan sosial, memiliki nilai kesejahteraan, keadilan sosial, dan perhatian terhadap kaum lemah. Esensi Pancasila dalam pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi panduan moral dan etika bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah dasar negara. Pancasila merupakan landasan hukum dan ideologi bagi penyelenggaraan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah pemersatu bangsa. Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu yang mengatasi perbedaan dan konflik yang mungkin terjadi di antara berbagai suku, agama, dan budaya. Yang keempat adalah pedoman moral. Pancasila memberikan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dalam berinteraksi dengan sesama. Yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup layak dan sejarah dan latar belakang Pancasila adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dari proses panjang yang melibatkan berbagai elemen bangsa. Ya, latar belakang sejarahnya adalah pada masa perjuangan kemerdekaan, berbagai organisasi dan tokoh nasional berusaha merumuskan ideologi yang dapat menyatukan bangsa yang beragam. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan konsep Pancasila dalam sidang BPUPKI. Yang selanjutnya adalah Pancasila resmi dijadikan dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai penting yang menjadi pedoman hidup bangsa. Ya, satu ketuhanan yang Maha Esa, menghargai keberagaman agama dan kepercayaan manusia. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi martabat manusia. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, mengutamakan kesatuan di tengah perbedaan. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong partisipasi rakyat dalam pengembalian keputusan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan kesejahteraan dan pemerataan. Yang materi selanjutnya adalah implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua adalah kebijakan publik. Kebijakan publik membuat kebijakan yang mencerminkan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga adalah kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial dan komunitas. Yang keempat adalah tantangan Pancasila di era globalisasi. Nah, di era globalisasi, Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama adalah pengaruh budaya asing. Ya, pengaruh budaya asing, masuknya budaya asing dan mengikis nilai-nilai dari lokal dan Pancasila. Yang kedua adalah radikalisasi, munculnya paham-paham ekstremis yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dapat mengancam keadilan sosial. Yang kelima adalah peran generasi muda dalam Pancasila. Generasi muda memiliki peran penting dalam mengamalkan dan meneruskan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pemahaman tentang Pancasila melalui pendidikan dan diskusi. Yang kedua adalah inovasi dan kreativitas, menggunakan teknologi dan kreativitas untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah aktivisme sosial, terlibat dalam gerakan sosial yang mencerminkan semangat Pancasila. Ya, yang terakhir adalah roh Pancasila untuk masa depan Indonesia. Roh Pancasila harus terus hidup untuk memastikan masa depan Indonesia lebih baik. Yang pertama adalah integritas nasional, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara semua elemen bangsa. Yang kedua adalah keadilan sosial, berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang ketiga adalah etika dan moralitas, menjaga etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu penting. Dan terakhir adalah penutup. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara,
tapi juga merupakan pandangan hidup yang harus diterapkan dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia dengan pemahaman yang mendalam dan implementasi yang konsisten. Pancasila akan relevan dan menjadi pedoman bagi generasi mendatang dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.